Ini adalah tahanan paling sombong yang pernah saya lihat. Bahkan jika pria paling cerdas di Mediterania ada di depannya. Dia tidak memperhatikan sama sekali, dan dengan sombong meludahi makanan untuk berbicara tentang pilihan toleransi pria itu. Bagaimanapun, saya baru saja datang ke penjara. Tetapi pada saat ini, pria tahanan lain yang tidak tahu apa-apa datang dan melancarkan serangan. Begitu kata-kata itu jatuh, pria itu tidak tahan lagi. Ketika dia berbicara tentang gudang di atas meja, dia memukuli pihak lain. Nama pria itu adalah Kuoda, seorang pencari nafkah pekerja keras. Dia bekerja keras untuk memindahkan batu bata selama setengah bulan. Tetapi bos hanya membayarnya 300 yuan. Dia ingin mencari keadilan untuk dirinya sendiri. Tetapi dia dipukuli secara brutal oleh polisi khusus. Saya pikir ini akan cukup menyedihkan. Saat Kuoda pulang, dia mengalami pukulan yang lebih besar. Ketika Kuoda sedang mencuci, seorang pembunuh tiba-tiba muncul dan membuat istrinya pingsan. Ketika Kuoda mengetahuinya, matanya disemprot oleh pembunuh di belakangnya. Pihak lain dengan arogan memberi isyarat ke Kuoda. Saat Kuoda bangun, dia menemukan bahwa dia sedang memegang pisau di tangannya. Istrinya di sampingnya telah meninggal secara tragis, dan dia ditangkap sebagai seorang pembunuh. Peringatan, melihat tendon menawan, mesin terbang Zuo Qinglong dan harimau putih kanan langsung menjadi marah. Untuk menekan kesombongan Kuoda, peringatan dini memutuskan untuk memberinya warna. Pertama dia disemprot air dingin, lalu kakinya dipukul dengan tongkat, kemudian dilempari tepung. Setelah menyelesaikan pemenjaraannya, Kuoda dibawa ke kamarnya. Dia pikir dia bisa beristirahat dengan baik. Tetapi ketiga narapidana itu tidak setuju mereka satu kamar. Dengan tatapan menghina dari satu di atas tempat tidur. Tidak menyangka detik berikutnya, polisi yang baru saja hendak pergi berbalik ke kamar. Mereka bertiga diinterupsi oleh 20 tulang rusuk untuk peringatan dini, yang tidak bisa dipercaya. Para rekrutan sangat berani. Ini adalah penjara khusus, yang penuh dengan penjahat ganas. Kedua kara sangat ramah. Melihat bahwa Kuoda adalah tahanan baru, mereka mempersulitnya. Tetapi mereka hampir dipukuli sampai mati olehnya. Baru setelah penjaga penjara tiba, mereka menghentikan kehidupan yang terjadi. Setelah itu, Kuoda dibawa ke kantor, dan wanita tua berambut putih di depannya adalah kepala neraka. Itu bukan karena keberanian Kuoda, tapi karena keahliannya yang tersembunyi. Ternyata Kuoda pernah menjadi pembalap, dan penjara mengadakan balapan setiap tahun. Cara penyiaran web mendatangkan penghasilan besar ke penjara. Sayangnya, pengemudi paling populer, pria bertopeng, meninggal secara tak terduga oleh direktur, yang menyebabkan sipir penjara terluka parah. Untuk melanjutkan balapan, seorang pembalap yang hebat sangat dibutuhkan untuk menggantikannya. Tanggung jawab yang berat jatuh pada Kuoda, yang berjanji bahwa Kuoda akan dibebaskan lebih awal selama dia memenangkannya. Untuk segera keluar dari penjara, Kuoda menyetujui permintaan pihak lain dan datang ke garasi untuk melihat mobil itu. Ini adalah versi diperpanjang dari Mustang V12. Bodinya terbuat dari pelat baja paduan titanium. Jendelanya terbuat dari kaca anti peluru buatan Cina. Terlihat dari kondisi mobil modifikasi yang tidak mudah memenangkan perlombaan. Aturan permainannya adalah 3 putaran, dan 2 putaran pertama di mana lawan yang lebih rendah harus dihilangkan. Semuanya tentang kecepatan. Setelah pihak lain pergi, Kuoda melihat sekelompok orang kara yang memakai jam tangan pemosisian. Kuoda langsung teringat hari istrinya dibunuh, dan pembunuhnya juga memakai jam tangan yang sama. Ini membuat Kuoda curiga. Tapi permainan akan segera dimulai, Kuoda harus mengabdikan dirinya untuk itu. Kuoda muncul di lapangan sebagai pria bertopeng. Untuk meningkatkan antusiasme dan minat penonton, dia mengundang beberapa gadis seksi. Mereka masing-masing melangkah ke mobil. Wow, gadis seksi Anna melangkah ke mobil Kuoda. Setelah mendengar suara Kuoda, Anna langsung menyadari bahwa dia bukanlah dirinya sendiri. Kuoda menunjukkan wajah aslinya, dan wajah tampan itu membuat Anna langsung terobsesi. Setelah siaran langsung global dimulai, jumlah orang di ruang siaran langsung meroket seketika.
Karena raja popularitas telah kembali ke arena, dan 9 kendaraan lapis baja di arena bersiap. Siap melepaskan ambisi pria tersebut. Saat lampu hijau menyala, semua orang bergegas keluar. Untuk sesaat, suara gemuruh dan hantaman bergema di langit. Dengan keterampilan mengemudi yang sangat tinggi, Kuoda memimpin dengan terburu-buru ke posisi pertama. Tapi balapan pertama bukan tentang kecepatan. Duan Kun menendang pedal gas dan menabrak mobil Kuoda untuk berputar seketika. Untungnya, kecepatan tangan Kuoda luar biasa, dan dia menariknya kembali ke jalur. Melihat dia menjadi sasaran semua orang, Anna memintanya untuk mengubah balapan. Diikuti oleh driver yang tampan, Kuoda kembali ke daftar teratas lagi. Melihat kompetisi akan mencapai klimaksnya, Sipir memutuskan untuk mengaktifkan alat peraga baru. Pengejaran putus asa secara resmi dimulai. Ini adalah balapan mobil dengan tingkat kematian setinggi 95%. Logo pada penutup lubang mewakili senjata, dan senjata dapat dipicu saat lewat. Gatling ditembakkan dengan liar, dan mobil di depannya secara tidak sengaja mengaktifkan kerangka. Detik berikutnya sebuah rintangan muncul di jalan, dan mobil itu langsung kehilangan arah. Tidak hanya itu, perangkat akan menyusut hingga menghancurkan mobil. Ledakan terdengar di seluruh arena. Setelah pengejaran yang brutal, mobil di depan tiba-tiba menjatuhkan paku baja. Ban mobil di belakang langsung meledak, berputar sekitar 180 kali di udara. Mobil di belakang menyala, dan langsung meledakkan mobil ke langit. Pengemudi cukup beruntung untuk selamat, tetapi berbicara terlalu banyak omong kosong. Langsung dibawa pergi oleh gelombang kendaraan di belakangnya. Saat ini, jumlah orang yang online di ruang siaran langsung mencapai 46 juta. Pertempuran masih berlangsung, Kuoda akhirnya mengaktifkan senjatanya. Tetapi senjata yang mengecewakan macet. Anna melepas sabuk pengamannya dan memulai pekerjaan perawatan. Tetapi mobil di belakangnya tidak memberi kesempatan, dan langsung menabrak mereka berdua. Namun Kuoda cukup berani memastikan bahwa Anna juga menghindari tembakan lawan. Duan Kun melakukan comeback dan menembak langsung ke arah Kuoda. Kuoda mendapatkan perisai terlebih dahulu, tetapi perisai itu terlalu sulit untuk ditangkap. Menghentikan giliran lawan untuk dihancurkan. Kuoda ingin menyalakan bom bensin, tetapi Anna berkata bahwa pipa itu rusak. Hanya ada dua cara di depan Kuoda, membunuh lawan atau dibunuh oleh lawan. Kuoda punya ide, pertama biarkan dia melucuti bom bensinnya. Lalu biarkan dia duduk di depan Kuoda, lalu mengaktifkan alat pelontar kendaraan. Tangki minyak langsung terbang keluar, menabrak balok rumah. Baru mendarat di kendaraan di belakang, membuangnya dan menyalakannya. Peralatan dan kendaraan di belakang langsung terbakar, dan Duan Kun mengirim lawan pergi sepenuhnya dengan tabrakan. Tepat saat keduanya heboh, tiba-tiba seorang pengemudi muncul dan memberi isyarat langsung ke Kuoda. Gerakan ini mengalihkan perhatian Kuoda, dan dia langsung ditabrak mobil ke pinggir jalan. Akhirnya Kuoda menjadi juara terakhir, untungnya lolos ke balapan kedua. Timnya melakukan pengecekan, namun kendaraan tidak menemukan kelainan pada pipa bahan bakar. Melihat kepergian Anna, Kuoda memahami bahwa masalah ini tidak sederhana. Kuoda menemukan Yu Chang dan menyatakan bahwa dia tidak ingin berpartisipasi dalam permainan kedua. Kuoda tidak punya pilihan selain mengambil alih permainan. Malam itu, Kuoda langsung masuk ke bengkel, siap mencari Kara yang sedang memberi isyarat. Tapi begitu dia memasuki gerbang, Kuoda disambut dengan sebatang tongkat. Lalu dia diikat, dan 3 kepalan tangan besar menyambutnya. Tepat ketika lawan hendak memukulnya, rekan setimnya Xiao Pang datang untuk menyelamatkan. Kuoda mengambil kesempatan untuk melawan, mengambil potongan besi, dan menusukkan paha orang di sampingnya. Kemudian memukul mereka berdua dengan tabung pemadam kebakaran. Peras lehernya dan beri dia makan sepotong sutra. Pemimpin Kara sangat marah, dia mengambil kapak dan hendak menebasnya dengan liar. Kuoda mengelak dengan fleksibel, memanfaatkan kesempatan itu. Dia memukulnya 2 kali dan 3 kali, dan membantingnya kerak dengan keras. Setelah gelombang pertukaran serangan terjadi, pihak lain dengan patuh mengakui bahwa Sipi memerintahkan istrinya untuk dibunuh. Membuat Kuoda dipenjara agar dia dapat menggantikan pria bertopeng itu. Mengetahui segalanya, Kuoda ingin mengakhiri hidup pihak lain.
namun dihentikan oleh penjaga yang datang. Demi keselamatan putrinya, Kuoda harus menerima kompetisi tersebut. Ketika lampu hijau menyala, semua orang menginjak pedal gas dan langsung bergegas. Tetapi Kuoda berjalan sejauh 40 yard. Dengan tenang bertanya kepada Anna apakah kesalahan yang menyebabkan kesalahan terakhir kali? Di bawah paksaan Kuoda, dia juga mengatakan yang sebenarnya. Ternyata dia telah menandatangani perjanjian dengan sipir. Selama dia mencegah Kuoda memenangkan permainan, dia bisa dibebaskan. Demi pengakuan jujur pihak lain, Kuoda memilih untuk mempercayainya. Lalu menyalakan pedal gas untuk mengejar mobil di depan. Kuoda memiliki tujuan yang jelas dan akan mengambil kesempatan ini untuk membunuh si pembunuh. Dia menempel di dekat kendaraan lawan dan memaksanya ke sudut. Membuatnya memulai pertahanannya, tetapi dia memilih senjatanya. Lawan mendapatkan senjatanya dan langsung menunjuk Kuoda di depan dengan semburan tembakan. Tetapi Master sejati tidak pernah memainkan kartunya sesuai dengan rutinitas. Segera membalikkan kendaraan dan langsung bersaing dengan lawan dalam daya tembak. Selama mundur, Kuoda memimpin dalam melancarkan pertahanan, melepaskan bom asap untuk mengganggu pandangan lawan. Pihak lain langsung menabrak rintangan pinggir jalan karena pandangan terhalang. Melihat pihak lain masih hidup, Kuoda membalikkan mobil dan menjatuhkannya. Lalu mematahkan lehernya dan menatap tajam ke kamera CCTV. Menyiratkan bahwa dialah yang berada di bawah telapak tangannya. Tapi dia tidak panik sedikit pun, karena dia telah menyiapkan pembunuh besar. Dia bergegas ke arena, mengeluarkan senapan mesin dari pintu samping, dan menembaki kendaraan di depan. Membuat pembalap lainnya tidak bisa melawan. Bazooka ditembakkan, mudah diganti. Seorang pengemudi membombardir dengan liar, 2 pengemudi tersingkir dalam sekejap. Keempat pengemudi masih melarikan diri dengan gila-gilaan. Dia memilih untuk mengambil jalan pintas dan memblokir di depan mereka berempat. Lalu memuntahkan api tinggi yang menakutkan suhu langsung memusnahkan sekitarnya. Puing-puing itu menjadi abu, dan seorang pengemudi bergerak mendekat untuk menghindar. Tapi dia punya banyak cara. Tak hanya itu, jumbo tersebut berakselerasi dan menjatuhkan belasan rantai dari mobilnya. Pengemudi di belakang kehilangan kendali dan langsung ditarik ke depan oleh lawan. Pengemudi itu berusaha melarikan diri, tetapi kecepatannya terlalu lambat, dan dia akhirnya dihancurkan oleh lawan. Duan Kun dan Kuoda selamat berkat keterampilan mengemudi mereka yang luar biasa. Kuoda memahami bahwa jika dia ingin menyingkirkannya, cara terbaik adalah menggabungkan keduanya untuk menarik perhatian lawan. Saat waktunya tepat, keduanya mempercepat dan mengaktifkan perangkat kerangka dalam sekejap. Sebelumnya di belakang mereka punya cukup waktu. Bukannya mereka dipotong menjadi 3 bagian dalam sekejap. Itu diakhiri dengan ledakan yang mengakhiri permainan 2. Permainan selanjutnya adalah kontes antara Duan Kun dan Kuoda. Untuk memenangkan kejuaraan, Duan Kun tidak harus memaksakan wajahnya. Dia hanya mengumpulkan 6 rudal, dan Kuoda juga meningkatkan pertahanannya. Kontes antara tombak dan perisai akan segera dimulai. Sebuah bom dipasang di bawah mobil Kuoda. Sepertinya ini ritme untuk membunuh Kuoda. Di awal balapan, keduanya tidak menyerah. Indikator kecepatan adalah 200 yard. Kuoda menyilangkan senjatanya tetapi ditutup oleh sipir, dan Duan Kun di belakangnya. Nyalakan mesin dan keluarkan langsung ke Kuoda. Kuoda menjadi sasaran di mana-mana, dan bahkan pertahanan yang dipicu pun gagal. Karena tembakan yang ganas, pelat baja di bagian ekor hendak meledak. Kuoda meminta Anna untuk melepaskannya, tetapi Duan Kun dengan mudah mengelak, dan misil jarak jauh bahkan merampas pertahanan. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Kuoda akan dikalahkan,
Kuoda menghindari misil Duan Kun dengan rutinitas yang bagus. Sipir memerintahkan anak buahnya untuk mengejarnya dengan cepat. Keduanya saling memandang dan tersenyum, lalu mulai melarikan diri. Sementara Kuoda membongkar drum minyak dan meledak, menghancurkan puluhan mobil polisi. Namun pengejaran belum berakhir, dan lawan mengirimkan helikopter untuk menyerang. Kuoda melepaskan Duan Kun terlebih dahulu, tetapi dia memutuskan untuk mengalihkan helikopternya. Pada saat putus asa ini, Anna menawarkan diri untuk menjadi sukarelawan. Hanya karena dia menandatangani perintah pembebasan. Bahkan jika dia ditangkap, dia dapat melarikan diri tanpa cedera. Kuoda berhasil melarikan diri dengan melompat dari mobil dengan bantuan titik buta. Sementara Anna dicegat oleh pihak lain. Tetapi semua orang tidak pernah menyangka bahwa orang yang bertopeng itu sebenarnya adalah Anna. Kuoda dan keduanya berhasil melarikan diri dan pergi. Changi sangat senang mendengar buronan itu ditangkap, dan dia juga menerima kue dari penggemar. Ternyata pelatih dan yang lainnya sudah menyadarinya, jadi dia mengembalikan bomnya kepada pihak lain. Film berakhir.